Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Azizah dari program studi PGSD kelas 7B dengan NPM 180102046. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultur dalam pembelajaran IPS. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi atau plural dan kultural atau tentang budaya. Jadi, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan, di mana perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya, seperti perbedaan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. Menurut Tiller 2004, multikultural adalah institusionalisasi dan keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam suatu national state, yaitu bahasa, bidang atau sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Sedangkan menurut Asy'ari 2004, pendidikan multikultur adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural menurut Raharjo 2005. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan analisis dan sintesis terhadap masalah. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap orang lain. Yang ketiga, meningkatkan konsep dan pemahaman diri. Yang keempat, berpikir terbuka saat dihadapkan masalah. Yang kelima, meningkatkan pemahaman terhadap sejarah bangsa dan meningkatkan nasionalisme. Dan yang terakhir, meningkatkan keberagaman dan pemahaman terhadap keberagaman konflik sosial. Pada slide selanjutnya di sini ada pengembangan model pendidikan multikultural. Yang pertama, model pengorganisasian materi pendidikan multikultur. Yang kedua, pengembangan model penilaian kompetensi multikultur. Yang ketiga, penanaman pemahaman dan kesadaran akan keberagaman dalam kesatuan. Yang keempat, pengembangan konsep dan generalisasi pokok pendidikan multikultur. Dan yang kelima, pengintegrasian dominan multikultur secara holistik ke dalam beberapa mata pelajaran. Selanjutnya yaitu 5 model pendidikan multikultur yang berkembang. Yang pertama, yang bersifat konstruksi sosial. Yang kedua, single group. Dan yang ketiga, pendidikan multikultur melalui informasi pendidikan. Yang keempat, hubungan manusia. Dan yang kelima, mengajar kelompok siswa yang memiliki budaya. Selanjutnya, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Menurut Secheman 2002, Jenes 2001, dan Catherine 2000. Mereka mengatakan, proses pendidikan multikultural harus dilaksanakan dalam suasana yang demokratis. Tidak ada pemaksaan dan pemberian kesempatan yang luas kepada siswa untuk berpikir kritis dan leluasa dalam mengakses informasi yang dibutuhkannya. Menurut mereka, ada beberapa metode belajar yang feasible untuk dikembangkan dalam pendidikan multikultural, yaitu moralizing, yaitu memberikan instruksi, perintah, nasihat,
wajengan, dan pendampingan kepada siswa dalam usahanya memahami pluralitas masyarakat. Yang pertama, yaitu modeling, yaitu menjadikan diri sendiri atau orang lain sebagai contoh atau teladan dalam menghayati nilai-nilai pluralitas dalam kegiatan real di dalam kelas. Yang kedua, trial and error, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa atau peserta didik untuk menentukan sikapnya sendiri, termasuk untuk melakukan kesalahan dan membiarkan ia belajar dari kesalahan dalam memahami paradigma pluralitas masyarakat. Yang ketiga, values clarification technique, yaitu penjernihan, penjelasan, dan penyadaran atau nilai-nilai lewat simulasi dan sosiodrama, saresehan, diskusi, refleksi, dan sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir, conflict relation, yaitu mengajak siswa untuk menggagas, menerapkan, dan merumuskan resolusi terbaik terkait dengan keberagaman masyarakat, baik itu lokal, regional, nasional, dan global. Selanjutnya, pendidikan multikultural dalam PKN dan IPS. Pertama, pembelajaran PKN adalah bagaimana siswa sebagai warga negara yang paham dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara yang terikat oleh berbagai perintis hukum, baik itu formal dan adat istiadat. Yang kedua adalah pembelajaran IPS, lebih mengarahkan kepada upaya bagaimana menjadikan siswa mengenal potensi diri dan lingkungannya, sehingga mereka dapat hidup secara harmonis dalam tatanan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang secara pesat. Berdasarkan rasional dan beberapa temuan penelitian tersebut, tampak bahwa pada dasarnya dalam mata pelajaran PKN dan IPS terbuka peluang untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.